Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 18. Tuan rumah keriput. Kasfa siuman dengan rahang yang terasa mengembung, berdenyut-denyut. Dia merabai tulang bagian bawah pipinya. Tidak sedramatis imajinasinya, ternyata. Sedikit bengkak, tetapi tidak sampai menggembung, meski tetap saja terasa sakit. Sekelebat dia mengingat apa yang dia alami sebelumnya. Menggertak gigi jadinya. Masya, lancang. Kasfa perlahan membiarkan indera-inderanya berkenalan dengan lingkungan yang ada di sekeliling. Kotak kayu tuanya menggeletak di samping. Punggung Kasfa menyandar di pokok pohon, rapat dahan dan berimpitan daun-daunnya. Sudah malam. Matanya menangkap keramaian tak jauh dari tempat itu. Aku ada di perkampungan penduduk. Cahaya meliuk-liuk. Api-api unggun berjejer. 7 api unggun menjilati udara di sepanjang gang sempit. Bilangan ganjil yang mendatangkan keberuntungan. Setidaknya itu keyakinan orang Persia. Warna temaram pada tembok-tembok yang disusun dari bata dan lempung di sepanjang gang menjadi cermin yang tidak sempurna bagi api-api itu. Kasfa mengalihkan pandangannya ke ujung gang. Sekerumunan orang berbincang asyik. Beberapa perempuan dengan mantel-mantel semata kaki lalu mengelilingi api unggun seperti ngengat memburu cahaya. Mereka mulai bertepuk tangan gembira. Seorang laki-laki berdiri di depan api unggun pertama, bersiap-siap, mulutnya berkomat kamit. Di belakang dia, beberapa pemuda melakukan persiapan yang sama. Bibir Kasfa ikut berkomat kamit. Sorhiye to asman ozardie man beto. Berikanlah binar merah kesehatanmu kepadaku dan ambillah rona pucat kesakitanku, bisik Kasfa. Dia yakin para lelaki itu menggumamkan doa yang sama. Tubuh-tubuh mereka akan segera melambungi api-api unggun itu, membasuh dosa-dosa, sementara bongkahan kayu membara, dedaunan yang sudah berubah warna, dan asap menggumpal mengancam kaki-kaki mereka. Kau! Mencolot sesuatu dari dada Kasfa. Kemarahan. Raksasa itu, Masya, ujuk-ujuk berdiri di samping tempat dia duduk. Meski gelap malam menyembunyikan detail wajahnya, Kasfa yakin dia tidak akan keliru. Kau pikir siapa dirimu? Masya mengangsurkan sesuatu. Buah pir. Sementara Kasfa memalingkan wajah. Harusnya kubalas perbuatanmu. Kasfa memandangi lagi kerumunan orang dan api-api unggun itu. Kau beruntung, aku tidak menyukai kekerasan. Masya belum bergerak dari awal posisinya. Pir di tangannya masih tak bertuan. Kasfa menoleh lagi, meraih pir itu kemudian. Pada ekspresi Masya yang sedingin salju, Kasfa menangkap sebuah ketulusan meski sedikit. Sementara Kasfa adalah seorang laki-laki yang selalu berhati-hati dengan hati orang lain. Tidak ingin mengecewakan, apalagi menyakiti. Terutama setelah peristiwa 10 tahun lalu. Peristiwa yang terikat kuat dengan gatas dan otaknya. Kau menggendongku sejauh ini? Kasfa mengunyah pir itu perlahan. Kulit pir terasa kesat di lidahnya sebelum mencurahi mulutnya dengan kesegaran yang murni. Masya duduk di sebelahnya. Tatapan lelaki raksasa itu mengambangi udara. Meski tak yakin pasti berapa lama dia pingsan. Kasfa yakin itu cukup lama. Selama itu pula, Masya menimpakan berat tubuh Kasfa di punggung atau pundaknya. Pekerjaan yang harus dihargai. Berbicaralah sedikit, kata Kasfa. Itu tidak akan mengurangi keangkeranmu. Kasfa menggigit lagi daging buah pir di genggamannya, menoleh ke Masya kemudian. Kau tidak makan? Sebuah keluarga mengundang kita makan malam. Masya bangkit dari duduknya. Kita ke sana sekarang. Diundang? Kasfa menelan bagian terakhir buah pirnya. Semua tertelan, kecuali biji hitamnya. Kau memiliki kenalan di perkampungan ini? Masya menggeleng. Aku tidak ikut. Kasfa memaku dirinya. Kau pasti memaksa mereka. Aku tidak akan memakan santapan dari hasil perampokan. Masya menatap Kasfa dengan mata membulat. Kelopaknya terangkat, rahangnya mulai bergerak-gerak semacam orang mengunyah sesuatu. Kasfa menantang tatapan mata itu. Kau tidak bisa selalu menang, Masya. Suaranya menegar. Tidak semua hal boleh kau lakukan hanya karena kau bisa melakukannya, berkuasa untuk melakukannya.
Kasfa merogoh kantong mantel bertudungnya. Masih ada beberapa keping dirham, cukup untuk membayar biaya makan yang layak. Dia masih menyimpan cadangan uang di kotak kayunya. Kasfa kemudian mengangsurkan uangnya ke Masya. Telapak tangannya terbuka. 2 keping uang logam merdeka untuk diambil. Kau bayar semua pengeluaran keluarga yang menyiapkan makan malam itu. Baru kau kembali kemari. Masya tak bereaksi. Kasfa meninggikan suaranya. Kalau kau menolak, sampai mati pun aku tidak bisa kau paksa. Masya masih tak bergerak beberapa detik. Sampai kemudian dia menyambar uang di telapak tangan Kasfa lewat gerakan mendadak. Tanpa bicara apa-apa, dia lalu berderap meninggalkan Kasfa. Kasfa mendiamkan indranya, menikmati alunan santur dan tar menelusup dari celah dinding lempung rumah penduduk. Musik yang eksotik dan tua. Kasfa mulai menghitung kemungkinan. Apakah perjalanan menuju ke atas tidak bisa dicegah? Ide ini sungguh buruk mengingat apa yang dia alami saat meninggalkan ke atas bertahun-tahun sebelumnya. Lamunan Kasfa membuyar ketika Masya kembali. Langkahnya seperti hendak mengguncang bumi. Dia berdiri di hadapan Kasfa tanpa kata-kata, seperti biasa. Sudah? Tidak ada jawaban. Kasfa bangkit dengan malas. Aku bisa menanyai pemilik rumah untuk memastikannya. 2 orang itu berjalan depan belakang. Kasfa meminta Masya menunjukkan arah rumah yang dimaksud. Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala rombongan kecil itu, seperti seorang ayah yang hendak mengetes tingkat kejujuran anaknya. Mereka memasuki sebuah rumah yang dinding-dindingnya tersusun oleh bata merah dengan halaman yang ramai oleh pohon ceri. Ada kesibukan di halaman. Lentera-lentera menyala. Orang-orang menikmati hidangan dalam kegembiraan. Obrolan para perempuan berbaur dengan ocehan para bocah. Silahkan masuk, tuan berdua. Sungguh beruntung kami kedatangan tamu dari jauh. Seorang lelaki keriput yang mengingatkan Kasfa terhadap sosok Yim menyambut 2 tamu itu di muka rumah. Sebelum menjawab ucapan selamat datang tuan rumah, Kasfa mengamati ekspresi lelaki tua itu. Mata cekungnya, ekspresi wajahnya, bahasa tubuhnya. Kasfa yakin dia bisa langsung menyadari jika ada pemaksaan di belakang adegan ini. Sementara waktu, dia percaya semua baik-baik saja. Maaf merepotkan. Kasfa tersenyum sembari melirik Masya. Keduanya masuk ke rumah dan langsung dipersilahkan duduk di kursi yang mengitari meja makan. Waktunya menikmati chai o sijirini. Silahkan, kata tuan rumah. Kasfa mengangguk-angguk lagi dan berharap Masya melakukan hal sama, meski itu kemungkinan kecil terjadi. Chai o sijirini, teh dan kue terhidang. Kasfa segera merasa kembali ke peradaban setelah sekian hari memakan daging hambar kegosongan dan buah-buah hutan. Tidak istimewa sebenarnya, kalah jauh dengan macam-macam masakan Yim di kuil Sistan. Setidaknya, pemilik rumah ini membumbuinya dengan benar. Ada hiburan untuk lidah Kasfa yang belakangan terasa kebas akibat makanan-makanan tanpa bumbu. Nasi hangat dengan baluran mentega dan ikan panggang berbumbu cukup menjanjikan. Di meja lain, di ruangan yang sama, tergelar makanan 7 persembahan. Hafsin, masakan samano, zaitun liar, sayuran hijau, kacang-kacangan, cuka, bawang, dan apel. Sayuran hijau diikat dengan pengikat berwarna merah melambangkan kehidupan anyar, meninggalkan kehidupan yang tertinggal pada tahun sebelumnya. Bawang disajikan untuk menghindari hal-hal buruk. Sebutir jeruk masam diapungkan di permukaan air dalam mangkuk. Analogi bumi yang melayang di tengah medan kosmos. Usai menyantap makan malam, tuan rumah mengajak Kasfa ke pekarangan bergabung dengan anggota keluarga yang menggelar pesta kebun. Anggur dihidangkan. Kasfa menerimanya tapi enggan meminumnya. Jika sudah minum anggur, saya tidak bisa berhenti, ujar Kasfa menolak dengan cara halus sambari tersenyum. Kalau Anda menjadi saya, Anda tidak ingin mabuk sampai beberapa hari ke depan. Anda sedang dalam perjalanan penting, Tuan. Si tuan rumah sedikit menyelidik. Kasfa berusaha tidak terganggu dengan pertanyaan itu. Sementara Masya sudah mulai menenggak anggur dari gelas kecilnya. Bukan urusan gawat, tapi memang membutuhkan konsentrasi. Kasfa mendatangi Masya dan merebut gelas dari tangan lelaki raksasa yang baru saja menuangkan anggur sekali lagi dari botol tanah liat itu. Kupikir kau pun tidak sedang ingin mabuk, Masya. Tuan rumah keriput tampak gelisah. Dia menyimpan semacam kekhawatiran. Kemungkinan besar itu datang dari kehadiran Masya. Anggota keluarga lainnya pun tampak bereaksi dengan kejadian itu.
Merebut gelas anggur dari orang lain bukan masalah sepele. Menggenggam gelas bekas Masya, sekarang justru Kasva yang kebingungan akan diapakan anggur di dalamnya. Dia menyadari kekhawatiran orang-orang. Tenang saja, dia tanggung jawab saya, ujar Kasva meyakinkan orang-orang. Ah, tentu saja Tuan, kata tuan rumah keriput. Dia berusaha membuyarkan suasana tegang. Tuan bisa memercikkan anggur Tuan ke kebun. Persembahan untuk para arwah supaya leluhur tahu Anda orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Anda akan disucikan dari kesalahan sebelumnya. Kasva tahu tradisi itu. Dia lalu menghampiri Masya. Sebaiknya kau yang memercikkan anggur itu ke kebun. Kasva mengangsurkan gelas di tangannya. Ini anggurmu. Lagi pula, bukan aku yang membuat orang pingsan dengan kepalan tangan sehingga perlu disucikan dosa-dosanya. Setelah mengatakan itu, Kasva mendatangi pemilik rumah tempat dia bertamu. Apakah Gatas masih jauh dari desa ini, Tuan? Gatas berpikir sejenak. Lelaki keriput itu mengangkat kedua tangannya. Jemarinya bergerak-gerak, seperti sedang menghitung sesuatu. Tidak, Tuan. Jika perjalanan Anda tanpa halangan, dalam 2-3 hari Anda akan mencapai Gatas. Kasva menoleh ke Masya yang seharusnya sudah berdiri di depan kebun dan memercikan anggurnya ke sana. Tidak. Masya masih duduk manis di tempatnya semula sembari menikmati tegukan anggur terakhir dari gelasnya. Kasva mendengus. Makhluk pandir.